Samsuri di Aksiam. Alhamdulillah sekarang pangkat sertu. Lulusan Nabi Turen Jawa PK PK2 Grand. Oh, pernah kuliah juga? Pernah. Jadi di situ masuklah kampus di salah satu universitas negeri di sana. Awal pertama saya lulus SMA tahun 2012. Dulu saya pernah mendaftar untuk Akmil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini kita akan mewawancarai salah satu abdi negara, yaitu Bapak Samsuryadi dan Bapak Erdi, yang akan menceritakan pengalaman-pengalamannya dari sebelum dia menjadi abdi negara sampai sekarang. Baik, kita langsung saja ke abang-abang kita ini untuk memperkenalkan diri sebelum menceritakan pengalaman-pengalamannya. Baik, dengan abang kita dulu, yang satu ini yang ganteng. Makasih ya Bang Sakira atas pujiannya yang ganteng itu. Nama Samsuri di Aksiam. Alhamdulillah sekarang pangkat sertu. Lulusan Nabi Turen Jawa PK PK2 Grand. Sekarang berdinas di Batalion Arhanus 10 Agni Buana Sakti yang kita cintai dan kita banggakan, Bintaro, Jakarta Selatan. Izin, terima kasih. Abang kita yang satu yang agak sipit-sipit ini Orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Fadil Maulana. Pangkat sekarang Sersan 1. Saya berdinas di Batalion Arhanut 10, satu satuan dengan Bokosen. Oh, satu-satuan ternyata ya. Satuan. Siap Bang Sakira. Sudah. Itu aja, Bang. Baru perkenalan awal. Nanti kita lanjut lagi kalau misalkan pengen perkenalan lebih dalam. Oke. Pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada, sabar dulu. Kita akan berbincang-bincang. Kayaknya semakin dalam, semakin panas ini. Baik, kita bertanya dulu kepada abang kita dulu, Abang Sem ini. Siap. Abang Sem, boleh bercerita sedikit pengalamannya sebelum jadi tentara? Maksudnya itu dari mulai pertama ingin menjadi tentara, mendaftar sampai lulus. Bisa dimulai nih? Bisa. Bisa. Jadi awal lulus SMK tahun 2013. Iya. Belum ada pikiran untuk daftar apapun karena masih jiwa muda ya kan. Iya. Ya ikutlah universitas dulu. Ya, alhamdulillah lulus di salah satu universitas negeri di Makassar. Oh, pernah kuliah juga? Pernah. Hebat ya. Ya. Jadi di situ masuklah kampus di salah satu universitas negeri di sana. Tapi saya pikir pun seperti itu, sedemikian rupa kenapa ya saya itu. Kalau misalkan pun saya udah lulus nanti apa kerja saya ya? Nah, Berarti masih belum ada tujuan iya, itu ya kan? jadi Yang pasti. untuk pencerahan untuk masa depan itu masih abu-abu kan gitu ya kan. Jadi mengadu nasib lah. Awalnya yang terbuka kan Polri dulu ya kan. Iya, benar. Polri coba-coba ternyata belum ada rezeki. Tapi dari situlah saya kok kayaknya udah nggak enak daftar, saya kuliah aja lah. Gitu. Daftar ini belum tentu juga kita lulus. Iya. Tapi begitu udah mau penutupan yang bintaranya itu, saya coba namanya kita manusia biasa ya kan. Iya, benar. Manusia Coba apa biasa itu, salahnya begitu ya kan? namanya kan rezeki siapa yang tahu. Ya udah, dengan kebatasan saya mencobalah mengadu nasib di TNI Angkatan Darat ini, dan alhamdulillah Masuk ya. lulus. Langsung lulus. Ya alhamdulillah, dan pendidikan di Rindam 7 Wirabuana yang sekarang Rindam 14 Hasanuddin.
Gitu bang, saya kira. Jadi dari Rindam Hasanuddin ya, Iya bang, saya kira. tepatnya di Sulawesi. Makassar bang. Makassar ya? Makassar. Iya, Makassar kan Sulawesi. Iya bang. Pulau-pulau itu Sulawesi luas. Kita lanjut lagi ke abang kita yang satu ini yang ganteng, Abang Erdi. Terima kasih. Awal pertama saya lulus SMA tahun 2012. Dulu saya pernah mendaftar untuk Akmil, Iya. bukan Akmil sebenarnya Akpol. Akpol. Cuman karena dulu saya sekolah itu pas lulus itu masih umur 16 tahun, jadi belum punya KTP. Jadi tidak bisa diterima saya. Berarti Abang Erdi ini pengen jadi Akpol tapi Iya. belum mencukupi Iya, umurnya. karena sekolah saya mendahului Pintar dibanding yang berarti. seumuran saya Iya. gitu. Abang pintar berarti ya? Ya lumayan lah. Iya. Nah, karena tidak bisa karena belum ada KTP, akhirnya saya ikut kerja dengan teman SMA saya di daerah satu perusahaan lah, jadi marketing. Di situ saya dapat selama 1 tahun lah kerja jadi marketing, merasakan juga susahnya mencari uang itu seperti apa. Akhirnya ditawari sama saudara saya, daripada kerjaan katanya seperti itu terus lebih baik nyoba daftar TNI Angkatan Darat. Benar. Akhirnya saya nyoba itu tahun 2014 dan alhamdulillah sekali daftar lulus dengan perjuangan yang ya begitulah namanya kita mengadu nasib Iya, ya. benar. Alhamdulillah lulus di 2014 dan satu rating dengan Bapak Sem ternyata. Pot berarti bang ya? Iya pot, salaman dulu kita. Iya, iya. Tapi Abang ini dari mana? Saat Asal itu- pendidikannya? Pendidikan di Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi. Iya, di daerah Ujung Berung. Ujung Berung. Lumayan lah, antara saya Bandung Selatan ke Ujung Berung jauh sebetulnya, tapi Ujung Berung. Iya, ujungnya Berung. Gitu. Berung ya. Kalau ini ujung aspal Pondok Gede juga dekat. Ah, itu kan Jakarta Timur. Oh, beda lagi beda kalau lagi itu. ya, beda Ini lagi. Ujung Berung di Bandung. Gitulah pesisiran kotanya lah. Iya. Kalau saya kan daerahnya daerah gunung Pangalengan itu. Tapi alhamdulillah rezekinya di Bintara, walaupun di Pangalengan itu ada pendidikan secata lah ya kan. Iya. Tapi alhamdulillah keterimanya di Bintara, pendidikannya di Ujung Berung. Ujung Berung. Berarti tetap bersyukur lah ya. Alhamdulillah. Bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Betul bang, betul. Di selain itu kita bisa mengabdi kepada negara ini. Iya betul sekali. Terus Kemudian- bisa nggak nih balik bertanya bang ke Mas Sakera ini? Bisa? Oh, kan saya yang punya acara ini ya kan. Kan saya kan penasaran juga Nanti sama Mas dulu Sakera gitu ini. ya kan. Oh, iya. Iya, iya. Nanti dulu. Jadi saya masih banyak pertanyaan nih. Masih banyak bang? Iya. Iya, betul, betul. Dari rekan-rekan yang di Instagram itu Bertanya pengen semua. banget gitu loh. Ya. Bang gimana ini tentara ini ya kan? Nah, Jadi dulunya dia susah dulu apa senang dulu gitu loh ya? Apa langsung enak gitu loh jadi tentara itu kan begitu. Enggak, kalau misalkan menurut pepatah itu ya kan, Iya. apa yang kita tuai itu yang kita petik ya kan. nah. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Oh, iya. Balik berarti abang ini. Saya cuma ngetes aja sebetulnya masih konsentrasi atau tidak gitu. Benar. Jadi tidak ada namanya perjuangan itu mungkin tidak ada hasilnya. Pasti Berarti ada hasilnya. semboyannya itu berakit-rakit dahulu. Iya, baru berenang-renang sampai ke tepi Ya. gitu ya. Seperti itulah ya. Abang pelawak juga ini. Suka ngelawak ternyata pemirsa. Iya bang. Jadi jangan dikira semua seperti tentara itu kan Tegang gitu bawahnya, galak gitu ya. Iya, Enggak kalau juga ya. misalkan kita sudah dekat, sudah biasa berteman itu ya tidak juga. Kemudian saya bertanya nih langsung aja ya buat berdua tapi nanti jawabnya satu-satu. Oh gitu bang. Jadi pengalaman mengikuti tes tentara itu bagaimana? Apakah harus menyiapkan inilah, menyiapkan itu, ya kan? Kan banyak nih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjadi tentara gitu. Dari Bang Sem dulu. Kalau saya sendiri sih pas daftar 2014 itu baru-barunya
KTP. Ya, benar. Baru-barunya EKTP ya kan ya. Jadi Transmisi ya lah. transmisi lah. Transmisi dari- Jadi kita baru habis foto nih, foto KTP nih. Lama untuk keluar KTP-nya. Tapi alhamdulillah begitu mau daftar tentara udah keluar. kok bisa tiba-tiba keluar juga dari kantor camat itu. Udah jalannya mungkin Ya makanya saya tuh berpikir, alhamdulillah dimuluskan ini kan. Itu pun yang nulis daftar riwayat hidup dipermudah, cuma nulis satu habis itu fotokopi. Nah, tapi kagetnya itu begitu ikut tes di Kodam terlebih dahulu, habis itu alhamdulillah lulus, lanjut tes pusat. Saya bingung. Ini kan kenapa? Kok ini tes kita tes tentara ini udah dikasih di barak, udah ada pelatihnya, udah dimarah-marahin lagi. Langsung dimarahin Langsung gitu ya Bang. ya? dimarahin, boy. Saya itu sama teman yang lain itu saya bilang, "Wih, kita ini belum lulus. Iya. Gimana kalau udah lulus? Mending gak usah lulus lah kalau gini." Sampai ada pikiran kayak gitu Bang ya? Ada pemikiran saya seperti itu. Saya tuh sempat, ih, saya ini belum lulus udah dikasih begini, dimarah-marahin kayak begini. Padahal masih pakaian hitam putih. Wih, pikiran saya, gimana kalau saya lulus, bisa-bisa lebih sengsara ini ya kan? Ternyata lulus, udah jalannya, dijalanin aja ujung-ujungnya bang. Jalanin aja. Iya, ya. Bang. Dan tetap bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian kalau dari Bang Erdi, selama mengikuti tes-tesan itu apa saja yang disiapkan itu ya? ini mau cerita panjang atau cerita pendek? Ya singkat saja, yang penting Jelas, pemirsa ya, itu bisa Mengerti. mengerti dan bisa mempersiapkan gitu yang akan menjadi abdi negara. Kalau dulu saya itu pertama itu ke Ajen mencari informasi. Iya. Karena kan kita tidak tahu lah namanya orang gunung kan, tidak tahu informasinya itu seperti apa. Nah, kita ke Ajen jalan-jalan, pertama itu tanya-tanya, ternyata harus daftar online. Nah, barulah kita lihat daftar online, udah daftar online ke Ajen lagi, baru di situ mengurus persyaratan semuanya dari RH segala macam. Kalau bapak ini di Kodam 14 enak masih di fotokopi RH. Iya. Kalau saya tidak, Tulis tangan. tulis tangan 10 rangkap karena buat persiapan kalau ada apa-apa. Iya. Kalau kena banjir kan Bandung sekarang udah mulai banjir. Kalau ada apa-apa di jalan kan kita tidak tahu. Berarti rumahnya Bang Erdi ini sering banjir begitu? Kalau di Pangalengannya tidak, Oh, karena kan iya. daerah gunung begitu. Kalau Iya. Bandung kota kan sudah Iya. ya sekarang udah ada banyak. Abang yang Bandung banjir. kabupaten, Saya kabupaten, tapi jauh dari kabupaten juga jauh. kecamatan loh. Kecamatan Pangalengan. Kok bingung ya? Bapak bingung ya, Iya. apalagi saya gitu. Nah, Terus apa saja gitu yang akan disiapkan sebelum tes itu? kalau sebelum tes itu ya siapkan fisik lah. Pertama itu, terus kalau misalnya sudah mulai pembukaan pendaftaran siapkan persyaratan. Persyaratannya itu apa aja Bang? Ya persyaratannya kan nanti biasanya muncul di penerimaan TNI Polri itu. Biasanya ada persyaratan apa aja yang harus disiapkan. Kalau misalnya kita ke Ajen juga biasanya dikasih persyaratan lagi. Berarti pemirsa yang akan mendaftar itu ke Ajen terlebih dahulu untuk mencari informasi. Tapi kan sekarang sudah canggih ya Bang. Iya, Bisa sekarang- kita lihat di internet juga persyaratannya. Iya sekarang udah online. Jadi menurut saya tuh kalau daftar sekarang mungkin lebih enak lah. Mudah-mudah Mudah. Ya, lebih mudah. lebih mudah, lebih enak juga dibanding ketimbang saya kemarin begitu. Tapi saya dulu nggak ada daftar online saya itu bang, langsung Beda. aja. Tapi katanya satu letting kok bisa beda? Ya mungkin beda-beda mungkin. Iya. Ya kodam kan Iya, kita iya. juga tidak tahu. Tiap daerah beda. Iya bapak ini di fotokopi saya kan ditulis RH-nya juga begitu. Kemudian itu saja. Ya udah cukup. Nanti jalani saja. Kalau misalkan memang rezekinya yang mungkin masuk, kalau misalkan belum rezekinya mungkin ada rezekinya di tempat yang lain kan seperti itu. Benar. Bang. Kemudian bertanya lagi nih ya. Boleh bang, silakan. Jadi selama menjadi tentara ini apa saja yang akan dilalui setelah lulus tes nih? Lulus tes seleksi tentara, habis itu masuklah. Apa dulu itu yang kita lalui gitu dari Bang Sandy? Saya dulu bang. Ya.
Jadi begitu diumumkan lulus nih Bang ya, Iya. langsung dibagikan lulus. Kan awalnya pembacaan itu dalam aula kan Bang, Iya. dibacakan Bang. Ini nomor ini, keluar aula. Begitu nomor saya yang disebutin, saya masih ingat nomor saya itu 131. Sampai sekarang saya Masih ingat. Udah Bersejarah berapa tahun, soalnya. Bang? Masih ingat ya? Masih ingat. Dari tahun Tahun 2014. Saya tuh sampai ingat banget. 2021 Iya. ya hebat pengingatannya. Begitu disebut nomor 131, saya bilang siap. Lari saya keluar kan katanya itu yang disebut keluar. Sampai di luar adalah rekan-rekan yang lain udah pada nangis. Kok nangis pikir saya kan. Dikiranya gagal. Saya tuh karena saya udah pernah gagal juga, saya udah nggak biasa aja kan, ya udahlah gagal lagi berarti belum ada rezeki ya kan. Sampai coba gitu iya. Ya udah berarti belum ada rezeki. Tapi kok berkaca-kaca sekarang, Bang? Karena saya tuh masih menjiwai. Terharu berarti Iya, ya. Masih terharu, masih kerasa Iya, ya sampai masih sekarang kerasa. gitu Saya ya. tuh begitu bangganya itu. Saya terkejut, Bang, lihat mata Asli. abang berkaca-kaca itu. Wah, Saya tuh menjiwai perjuangan banget. banget Dulu ya. lah. Terima kasih. Maaf ya, Iya. jangan terlalu Oh, dulu. iya, Karena iya, iya. kita Covid kan ya. masih Covid. pandemi Covid, kita harus patuhi Betul Bang. protokol Jadi kesehatan. gitu Bang. Wah, begitu dong. Saya bilang nangis. Kata yang pendamping, kamu nggak usah nangis. Kamu itu yang di luar ini, kamu yang lulus. Yang lulus Dia itu bilang ya. gitu. Saya langsung terdiam kan. Iya. Lulus katanya. Tiba-tiba itu air mata itu nangis sendiri dia. Betul, Malam lu nangis gitu. Begitu lulus nangis ya kan. Jadi tangisan tangisan Ah. bahagia begitu Udah ya. selesai dibarisin semua ini dimasukkan lagi ke aula yang satu. Nggak ada waktu untuk ketemu lagi orang tua. Nggak ada lagi. Begitu masuk dan orang nangis semua ini satu aula nangis semua. Itu orang tua dari jendela itu udah kayak apa gini-gini pengen lihat anaknya itu lulus saking bangganya ya kan. Habis itu dibalikin lagi ke aula yang besar. Di situ pembagian kompi, ketemu orang tua 5 menit. Masih bisa ketemu sama orang tua. 5 menit doang. 5 menit dikasih lah itu aqua. Ini Buat diminum, ya? Buat diminum katanya itu buat minum nanti. Iya, Bang, bukan buat nimpu itu, Bang. Nah, Buat- Ya aku kan, itu siapa tahu kan karena pelatihnya kan tadi bilangnya galak katanya. Nah, buat minum itu yang aqua besar itu Besar ya kan. itu ya? Ada 5 itu. Saya taruh di tas saya kan masih dalam putih. Iya. Nah, udah dibawa lari-lari dimasukin rendam. Nah, Saya bilang nyesal juga saya ini bawa ini nih. Berat ya, Berat. Udah sampai sesak napas saya. Udah disuruh nyanyi, kita nggak tahu nyanyi lagi kan. Iya. Lagunya dulu kan wakuncar waktu kunjung pacar. Yang Sampai itu yang sana- goyang ngebur itu ya. Oh, sampai sana nggak ada lagi lagu kayak gitu Bang. Asli udah beda ya kan. Ya udah kita ngikut aja lah. Jalan jongkok, waduh. Udah sengsara, saya tuh udah pikir sengsara ini sengsara. Sampai mau tidur itu berpikiran besok kita sengsara. Itu kesengsaraan aja terus dipikir karena belum ada bayangan kan. kemudian setelah itu udah masuk nih. Pembukaan ya kan. Pembukaan. Jadi untuk Bintara sendiri itu untuk dasar prajuritnya itu untuk pendidikan awalnya itu 5 bulan. 5 bulan. Ya. Jadi di antara 5 bulan itu ada tahap pengosongan namanya. Oh, tahap Tahap pengosongan. pengosongan itu benar-benar dibuat kosong kita. Jadi dari Apa nih yang dikosongkan itu? Bang? pemikiran. Oh, pemikiran. Jadi pemikiran, tingkah laku semua dikosongkan. Jadi begitu. Memang dikosong, digodok sampai kosong. Saya pun heran sendiri juga. Jadi kayak manusia daur ulang berarti ya. Ya kayaknya gitu Jadi juga. di-switch lagi pikirannya ya. Pokoknya ada dua bulan itu tahap pengosongan itu 2 bulan. Nggak ada itu isinya kesengsaraan doang. Tapi itulah ya kan terlatih jadinya. Itulah. Terlatih Dari- kan. Begitu ketemu orang tua pertama kali saya itu malah bingung. Diam tercengang. Tidak mengenali ya? Bukan nggak mengenali, cuma kok heran aja gitu. Ada orang tua di sini. Iya, asli. Tapi orang tua mengenali gitu. Iya, sampai orang tua saya itu bertanya, kamu kenapa katanya? Ih, saya pun nggak bilang apa-apa. Saya tuh, kamu kenapa? Ih, saya juga heran. Nah, jadi selesai 5 bulan itu kan, dan antara 5 bulan itu ada lagi lah tahap pengisian. Tahap pengisian itu diisilah, kamu ini seorang bintara. Jadi nantinya itu tugas dan tanggung jawabnya ini itu.
Jadi selesai itu pembagian kecabangan dan saya dapat kecabangan Arhanud yang katanya fisikonya di atas rata-rata. Kalau itu nanti biar Biar Bang Erdi yang jelasin. jawab. Lanjut Bang Erdi. Bang Erdi silakan biar tidak ngantuk gitu. Iya, kan, saya pemirsa mendengarkan ya. cerita bapak ini sebetulnya. Terharu kah? Oh iya terharu. Terharu berarti. Karena kita satu linting pon. Ya. Oh Jalan-jalan. iya lupa Jalan. aja. Cuma hanya Mm-mm. begini aja. Pemirsa, kita meskipun di musim pandemi ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul Bang. Jangan lupa 5M. mencuci tangan. 5M. Ya, 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, ya. Mematuhi protokol kesehatan. Kesehatan. Oh iya. Lanjut Bang Oh, Erdi. jadi begini. Kalau saya dulu sebelum pendidikan itu, saya kan jauh rumah. Jadi pas daftar itu saya selalu berangkat pagi. Jam 4 pagi Ini saya Bang, berangkat. kita ini masuk di ceritanya Kecabangan. yang kecabangan aja Bang. Iya, Oh, Bang. langsung kecabangan aja Ya, nih. Oh iya, iya. kecabangan. Tadi kan saya tidak dikasih tahu, makanya Sudah, saya Bang. cerita lagi seperti itu. Kan Gimana, pengalaman Bang betul, Sam? kan pengalaman saya sama Bapak ini Berarti beda. tidak begitu. fokus. Tidak fokus. Habis terharu dia. Habis terharu. Maaf ya pemirsa, karena di Habis sini terharu. belum ada kopinya jadi tidak fokus ya. Belum ada ini ya. Iya, pelayannya mana ini? Aduh. Aduh. Ya, silakan Bang Erdi. Jadi kecabangan itu kita mendapat kecabangan Arhanud yang berada di Batu Malang. Batu Batu Malang. Iya. Jawa Timur Bang. Iya, Jawa Timur. Itu dingin Bang tempatnya. Cuacanya sebetulnya dingin, tapi kadang-kadang kalau siang itu panas. Tapi kalau malam itu sampai menggigil-gigil. Saya sampai keseringan masuk angin kayaknya di sana itu. Iya. Karena saya sering sekali dikeruk dulu. Wah, karena masuk angin itu setiap malam Yang ngerokin itu siapa Bang? dia litingan juga Oh, sama-sama sesama siswa teman pendidikan kita gitu ya? Pot berarti. Pot. Nah, kita pendidikan itu di sana selama 4 bulan. Nggak bisa kurang. Ya, tidak bisa ditawar. Selama 4 bulan. Angil berarti. Selama nggak bisa ditawar. Kita kan jadi istilahnya harus udah dari penderitaan pertama masuk ke cabangan, masuk lagi penderitaan gitu. Abang itu kecabangannya apa Bang? Arhanud, artileri pertahanan udara. Artileri pertahanan udara. Sangar. Berarti mempertahankan udara berarti ya Bang? Iya, tapi kita maksudnya lingkupnya angkatan darat, begitu. Jadi seperti meriam kita pakai Mistral itu kita pakai, begitu. Nah di Pusdik Malang itu kita menjalani pendidikan itu ya namanya pendidikan, mau enak nggak enak tetap kita Jalannya. begitu. Walaupun saya orang Bandung, kalau misalnya ada IB atau apa, saya nggak pernah pulang sebetulnya di sana itu. Saya itu selama di sana mau cuma IB paling cuma telepon orang tua. Gimana mau pulang Bang? Jawa Timur ke Jawa, Jawa Barat. Iya, Berarti jauh. Timur ke barat, selatan ke utara. Jadinya wali. Iya. Terharu juga ujung-ujungnya berkaca-kaca juga beliau. Iya, jadi Iya, iya. gimana saya tuh kayak Sedih. merasakan ternyata Ah. jauh dari orang tua itu susah. Susah ya. Kita rasakan itu ya kan. Jadi Kenapa Anda kok ikut-ikut berkaca-kaca Iya, gitu? ya karena saya merasakan dulu itu Menjiwai aja, dari menjiwai. orang tua tuh seperti itu. Menjiwai. Gitu. Karena orang tua itu paling berharga sekali kalau menurut saya. Betul banget itu Bang. Kata yang paling berharga. Adalah keluarga. Nah, itu. Vokalis. Tapi ngomong-ngomong, Iya. abang-abang berdua ini udah punya calon apa belum? Udah punya pasangan apa belum? Ini harus dijawab, Bang. Ih, Harus jangan. jawab, Bang. Ini kan privasi. Oh, begitu. privasi. Iya. Tapi kalau saya lihat abang-abang ini masih jomblo gitu. Saya tidak mengetahui gitu. Kalau dilihat jomblo sih, kalau dibilang jomblo enggak mungkin ya. Awas lo, Bang. Tapi kalau Awas ya, Bang. Ntar dengangannya lihat lo, Bang. bukan begitu. Maksudnya kalau misalkan apa buat berkomitmen dengan seseorang ada. Berarti udah ada ya? Kan tadi saya bilang, Udah kalau ada dibilang jomblo tidak. yang diincar lah ya Bang ya. Iya, tapi Udah satu berarti. ya, kita kan Semoga berusaha. berjodoh. Amin. Amin. Terus kalau Abang Syam udah ada apa ya ibaratnya ancang-ancang Apa itu? mau apa lebih ke jenjang yang tinggi
soal Sering saya merancang itu sebenarnya bang. Tapi kalau hati ini udah meronta-ronta dia, iya. Rata-rata mengapain itu? pengen nikah. Oh, iya. Udah Tapi belum ada meronta-ronta calon dia. begitu ya? Bukan masalah calon apa enggaknya. Hati ini udah meronta-meronta, tapi pikiran itu belum siap. Jadi Karena pikirannya antara- pengen bujangan terus begitu? Bukan. Jadi kalau pikirannya seperti ini, aduh, saya kalau nikah itu gimana ke depannya saya gini. Ini kan habis Iya, itu harus dipikirkan Ah, matang. iya bang. Kalau hati ini udah meronta-ronta pengen nikah, namanya itu kan sunnah Rasul ya kan. Ah. Sunnah Rasul kayak Bukan ini ya sunnah Rasul apa. Jadi kan sunnah Rasul kan. Berarti katanya istrinya kalau mau- banyak dong kalau gitu. Mau ikut kaumnya harus menikah gitu loh. Oh, iya, Ah. iya. Jadi gitu. Kalau istrinya ikut juga berarti. hati udah meronta-ronta, pikiran belum siap, muka ini yang pas-pasan juga bang, itu yang berat. nih, pemirsa dilihat nih Bang Sam ini. Ya kalau ada yang pengen kenalan, silakan nanti hubungi di deskripsi ya. Iya bang, add aja bang ya. Instagram itu apa ya Instagram saya? Instagramnya apa, Oh iya, Bang? Instagram saya itu _Aksiam. Aksiam nanti diketik ya di sini. Nanti bisa di follow lah. Iya betul. @s_aksiam. Aksiam. Ya betul. Bang. SYAN. Iya bang. Yang fotonya itu lagi lari atau bukan? Fotonya pun saya tuh hour juga. Berarti Saya nggak terlalu update sih bang kalau di itu. berarti jarang buka Instagram kalau begitu. Buka sih buka, tapi terkadang lihat status doang yang berpasangan gitu. Iya. Apa atau status mantan yang dilihat? Kalau Bang Erdi nggak usah lah Instagramnya ya. Iya. Ya gak apa-apa kalau mau nama-nama follower. Jangan bang, Oh, iya. ada hati yang kita jaga bang. Kemudian saya bertanya nih, Awas loh, yang ada terakhir, nonton loh. yang terakhir nih, Terakhir, Bang, ya? paling terakhir, selama berdinas Siap. di Jakarta, selama berdinas di Jakarta ini, suka dukanya apa aja Bang? Dari Bang sendiri? Karena ini kan pertanyaan terakhir ya, biar pemirsa di rumah ini tahu ya kan, oh dinas di Jakarta ini bagaimana? Silakan. Saya lah yang pertama. Oh Bang Erdi. Iya bang, itu dulu lah, yang dekat dari Jakarta. Kalau saya kan jauh. Jauh ya? Iya. Perasaan deket aja kalau naik pesawat. Silakan dari Bang Erdi dulu. Kalau suka dukanya itu dari dukanya lah ya. Karena mungkin dinamika di Jakarta itu sedemikian padat. Jadi kita itu seperti jarang libur lah. Tidak ada liburnya. Iya, begitu. jadi karena dinamika yang begitu padat kalau di Jakarta itu tidak ada yang namanya tanggal merah. Semuanya tetap berdinas gitu. Kalau misalkan kita harus sedia hari Minggu misalkan waktunya tanggal merah dipanggil tetap harus berangkat. Gitu. Jadi jarang sekali lah ketemu dengan keluarga. Siap bergerak. Iya. Apapun. Terus kalau dari Bang Sam? Kalau dari saya sendiri sih awalnya itu kata pelatih itu gini sebenarnya. Dia bilang gini, kamu tuh sekarang udah jadi tentara, waktumu udah dibeli sama negara. Terkadang saya tuh nggak percaya awalnya kata-kata itu bang. Tapi begitu saya berdinas di Jakarta, ada apa-apa di Terbukti kampung, itu ya? itu terbukti bang. Susahnya kita itu gimana ke kampung, misalkan ada gimana ke kampung mau ke kampung susah. Jadi untuk menjalin silaturahim antar keluarga itu ya mungkin via telepon aja. Iya bang. Cuti pun paling kan sekali setahun. Setahun sekali ya tepatnya. Itulah kalau apa sukanya sih ya banyak sih bang. Enak lah ya. Namanya ada keluarga lagi lah ya kan. Habis itu kita hidup individu di sini kan ibaratnya perantau lah ya kan. Kita ngerti lah mandiri gitu, mandi sendiri, Cuci baju juga sendiri. iya betul bang. Makan sendiri ya kan. Tapi yang ngimpoin ke kampung pun, enak di sini enak katanya. Biar Orang di situ yang di rumah itu senang lah. betul bang, terjawab bang. Itulah pemirsa di rumah, itu sedikit cerita pengalaman hidup dari seorang abdi negara yang dari awal sipil menjadi abdi negara ini
tidak semulus yang dibayangkan. Banyak rintangan, halangan yang dilalui. Jadi ada istilah kata berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, Abang pinter ngelawak juga ternyata. kalau cuma lihat itu Bang Erdi ngantuk ya Oh, kan? gitu ya? Kayaknya abang ini cocok Betul, juga Bang. jadi pelawak. Jangan nanti ada yang kalah saingan sama saya Iya, betul, gitu. betul. Mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan pada kesempatan ini. Jadi terima kasih untuk Bang Sam sama Bang Erdi Siap Bang sudah Sekera. meluangkan waktunya di podcast Acung Sakera Channel. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Siap. di Anda. Udah saya lakukan. Terima kasih. Kemudian setelah ini bisa kembali ya kan? Langsung Bang. Pulang lagi nih ya. Oh iya nanti makan dulu, makan dulu. Gitu dong. Makan dulu. Tapi jangan lupa ya maskernya tetap. Oh iya Bang. Untuk pemirsa di rumah jangan lupa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi jangan lupakan protokol kesehatan dan 5M. Itu saja. Selamat menonton, semoga yang menonton ditambahkan rezekinya. Amin. Acung Sakera Channel, mantap. Like and subscribe.